Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni apa yang membuat Sang Kinasih Satrio Piningit menangis. Sosok mulia, sosok yang berbudi pekerti, sosok manusia pilihan Sang Kinasih Satrio Piningit sehingga meneteskan air matanya ke bumi, meneteskan air mata kesedihan, meneteskan air mata kebahagiaan. Tentunya bagi kalangan spiritual, kalangan putra-putri Nusantara yang memiliki pandangan batin, tentunya pasti akan merasakan dan mengetahui apa yang membuat Sang Kinasih Satrio Piningit sehingga meneteskan air matanya. Tetesan air mata Sang Kinasih Satrio Piningit ada dua hal, ada dua macam yang membuat beliau meneteskan air mata. Yang pertama adalah tangisan kesedihan, ratapan yang sangat membatin dari batin Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau sangat merasa sedih sekali, sangat merasa terpukul sekali ketika melihat bencana alam tak bisa lagi dihindarkan dan menimpa sebagian putra-putri Nusantara yang dicintainya. Meskipun sebagian yang kena musibah adalah orang yang meremehkannya, orang yang membenci, orang yang mendustakan sosok Sang Kinasih, sosok yang memiliki keistimewaan yang dianugerahkan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah sudah beberapa kali kalangan spiritual, orang-orang yang memiliki wawasan tentang kebatinan sudah mewanti-wanti dan mengatakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk jangan bertindak semena-mena ataupun bertindak arogan terhadap siapapun yang ada di bumi Nusantara ini, termasuk kepada tumbuhan dan alam sekitar. Karena ketika orang-orang sabar, orang-orang yang tabah disakiti, tentunya alam semesta yang akan menghakimi, alam semesta yang akan mengadili. Alam semesta diperintahkan langsung oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga meskipun orang-orang yang telah berbuat tidak baik, berbuat yang menyakitkan hati Sang Kinasih, mau tidak mau juga merasakan kepedihan, yakni hukum alam semesta. Namun Sang Kinasih Satrio Piningit, orang yang memiliki jiwa luhur, memiliki landasan welas asih di setiap batinnya, tentunya beliau pun merasa sangat bersedih melihat keadaan yang menimpa putra-putri Nusantara, yang menimpa bumi Nusantara kita. Sang Kinasih tidak mampu berbuat apa-apa karena beliau menyadari bahwa beliau adalah seorang hamba, seorang manusia biasa yang tiada daya dan upaya melainkan atas izin Yang Maha Kuasa. Beliau punya kehendak, namun Yang Maha Kuasa pun juga memiliki kehendak. Sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit hanya berdoa yang baik-baik, semoga para korban, para orang-orang yang kena musibah karena bencana yang diakibatkan oleh bencana alam, semuanya bisa diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan diberikan penghidupan yang layak di sana. Dan kategori yang kedua saat Sang Kinasih menitiskan air matanya adalah air mata kebahagiaan. Air mata yang diteteskan karena rasa haru Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau meneteskan air matanya ketika beliau melihat putra-putri Nusantara masih ada yang mampu memperjuangkan sifat-sifat baik di dalam dirinya. Sehingga ketika Sang Kinasih mengetahui hal itu,
Sang Kinasih menjadi menangis terharu. Bagaimana tidak terharu ketika moral sudah rusak, akhlak budi pekerti telah luntur. Di sana masih ada segelintir putra-putri Nusantara yang masih menjunjung tinggi budi pekerti, tata krama, sopan santun, dan welas asih. Di mana ketika saat di dalam perjalanan, Sang Kinasih menemui orang tua renta yang kepingin belanja buah mangga di pasar. Ini adalah salah satu kisah yang kita ketahui tentang Sang Kinasih memberikan bantuannya dengan ikhlas, dengan lapang dada, menolong orang tua yang saat itu sedang kepingin makan buah mangga di pasar. Namun ketika orang tua itu berkata kepada penjual buah mangga, orang tua itu ternyata tidak mempunyai uang untuk membeli buah mangga tersebut. Dan tiba-tiba ada salah seorang yang juga memiliki kelebihan ekonomi. Beliau juga membeli mangga. Namun beliau memperhatikan sosok kakek itu dengan keadaan tertegun. Seorang yang dermawan itu tanpa berpikir panjang, ketika membayar buah mangga, beliau juga membelikan orang tua tersebut buah mangga, sehingga orang tua itu pun merasa bersedih, merasa berterima kasih, terharu dengan kedermawanan sosok orang tadi yang beli mangga, yang membayarkan mangga kepada sang kakek tadi. Melihat kejadian itu, Sang Kinasih sangat terharu. Ternyata di bumi Nusantara kita masih ada putra-putri Nusantara yang hatinya penuh kelembutan, yang hatinya masih bersemi sifat-sifat welas asih. Semoga sahabat putra-putri Nusantara di lainnya, di daerah lainnya juga masih ada memiliki sifat welas asih pada sesama, sifat yang saling menolong, sifat yang saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai sesamanya, menyayangi sesamanya, agar terjadi kerukunan, kedamaian antar sesama. Begitu indah pemandangan di bumi Nusantara ini, ketika bumi Nusantara ini dihiasi dengan orang-orang yang berbudi pekerti, orang-orang yang selalu hidup rukun, damai berdampingan, tiada bermusuhan, dan tiada saling membenci satu dengan yang lainnya.